Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, selamat hari Minggu, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita sama-sama berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Dalam kesempatan ini kami anak-anak-Mu hendak mendengarkan firman. Kami mohon tuntunan Roh Kudus Tuhan di dalam kami membaca dan mendengarkan firman ini, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan dalam pertumbuhan iman kami. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Kitab Ulangan pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, sejarah panjang Nabi Musa bersama dengan bangsa Israel, ada banyak kisah, ada banyak catatan-catatan dan pesan-pesan yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel. Kita bisa lihat di dalam kitab Bilangan, kitab Ulangan. Tidak semua hal ditulis dalam kitab Bilangan, tapi dicatat di kitab Ulangan. Catatan-catatan atau pesan menjelang akhir dari kehidupan dan kepemimpinan Musa sebelum bangsa Israel memasuki tanah Kanaan atau tanah perjanjian yang dijanjikan Allah dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita tahu bahwa Musa tidak dapat masuk tanah perjanjian karena ketidaktaatannya, tapi Yosua lah yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Pesan atau catatan apa sebenarnya yang disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel? Sebenarnya jelas sekali dalam bacaan ini, Musa meminta agar ketika mereka memasuki tanah Kanaan, mereka harus hidup dalam pertobatan dan kekudusan. Kalau kita perhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima, di situ jelas sekali sebuah pesan pertobatan yang disampaikan oleh Nabi Musa. Manusia merupakan makhluk yang sangat mulia di mata Tuhan. Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah,
Maka manusia juga memiliki akal, pikiran, perasaan, termasuk kehendak bebas untuk memilih apa yang dia harus lakukan, apa yang dia harus perbuat, mana yang baik atau mana yang kurang baik. Tentunya setiap pilihan hidup ada konsekuensinya, ada akibatnya, dan bisa juga ada harga yang harus dibayar. Memilih untuk bertobat akan menuai berkat. Memilih untuk tidak bertobat akan menuai kutuk. Itulah isi pesan atau catatan-catatan penting yang dicoba disampaikan oleh Musa kepada bangsa Israel sebelum memasuki tanah Kanaan. Kanaan bukanlah satu-satunya tujuan, tapi pertobatan hidup dan kekudusan. Itulah yang diharapkan Allah bagi umat Israel. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, pesan yang kedua adalah yaitu hidup di dalam kekudusan. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-6, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhanmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Sunat menjadi salah satu ciri utama orang Yahudi. Sunat juga menjadi suatu tanda perjanjian bagi mereka yang percaya kepada Allah. Ini hanya merupakan tanda, karena ini sifatnya lahiriah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku terkasih, Musa juga mau mengkritisi dan mengingatkan bangsa Israel bahwa ritual-ritual atau ibadah-ibadah yang dilakukan tidak akan bermakna jika itu dilakukan hanya sekedar rutinitas atau karena kebiasaan-kebiasaan, tapi harus lahir dari sebuah kesungguhan hati, dari dalam hati, lahir dari sebuah kerinduan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Itulah yang disebut dengan sunat hati. Kanaan merupakan anugerah Allah bagi bangsa Israel. Karena itu bukan hasil usaha mereka. Itu sudah ditetapkan Allah. Ditetapkan Allah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Menjadi Kristen dan percaya kepada Kristus itu penting. Tapi apalah gunanya kekristenan tanpa pertobatan, maka akan menjadi sia-sia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kalau kita diselamatkan, itu hanya sebuah anugerah Allah, kasih karunia, bukan karena hasil usaha kita. Hiduplah dalam pertobatan dan kekudusan, agar anugerah keselamatan yang daripada Allah tidak menjadi sia-sia. Firman hari ini juga mengkritisi dan mengingatkan setiap orang percaya. Jangan hanya percaya karena kita sekedar ikut-ikutan orang percaya. Anak-anak, jangan hanya mengaku percaya dan berjanji di saat sidih. Orang tua atau suami istri, jangan hanya mengucapkan janji setia di saat pemberkatan. Itu semua hanya merupakan tanda. Tapi hidup dalam pertobatan dan kekudusan, itulah yang utama. Tuhan memberkati kita semua. Amin.